Tahun yang lalu ada satu peristiwa pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya peristiwa itu tidak terjadi 2000 tahun yang lalu saja, tapi terjadi juga hari-hari ini. Di mana saudara ketika saudara datang di tempat ini, saudara haus dan lapar akan Tuhan. Saudara cari Tuhan, saudara cari hadirat Tuhan. Kuasanya juga dicurahkan buat saudara yang datang ke tempat ini. Katakan amin. Boleh salam kiri kanan, saudara katakan Tuhan Yesus luar biasa bekerja hari ini. Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Mari kita bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau angkat tangan kami beruntuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dalam kemuliaan-Mu biarlah bangsa ini boleh Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga ya Tuhan. Biarlah setiap 38 provinsi yang ada Tuhan boleh Kau berkati Tuhan, biar apapun yang setiap provinsi lakukan Tuhan Yesus boleh sama-sama menjadikan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami percaya pemimpin ini adalah pemimpin daripada Tuhan. Dan biarlah pemimpin ini boleh terus Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap masyarakat Indonesia. Dan apapun yang dikerjakannya semua juga berasal daripada hikmat yang dari Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Senior Niko Nyotora Harjo beserta dengan kedua wakilnya. Gembala Rayon kami Pak Yongki beserta dengan wakilnya, Bu Elsa dan juga Pak Ari dan juga gembala kami di tempat ini beserta dengan keluarga besar. Kami percaya semua gembala kami Kau berkati, Kau lindungi, biarlah menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik dan kami beruntung setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini yang sakit. Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Mereka yang datang dengan keadaan putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang terikat Tuhan sudah lepaskan dalam nama Yesus. Dan bahkan Tuhan yang mereka yang mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau mengampuni dosa mereka dan Engkau memulihkan tempat ini. Engkau memulihkan kota kami, bahkan Engkau memulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama siap menyembah, memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Kami merindukan Roh-Mu hadir di tempat ini ya Aba ya Bapa. Hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan saudara. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini.
Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawan. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Amin. Ku rindu lawan, oh, ku rindukan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan saat ini. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Saat ini Yesus, oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh ya ralaba 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 ralaba. Shalalanabo ralaba 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 ralabo. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya ralamo shana Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
ini. Jemaat Tuhan sendiri, angkat kedua tangan kita bersama. Ku rindukan Kau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, Yesus, oh, ku rindukan hadirat-Mu, ku rindukan urapan-Mu mengalir di sini. Oh, rala namanya syana nalamo. Oh, rala daba, rala ba, rala mo syana rala ba. Kami rindukan, kami rindukan, curahkan Roh-Mu. Oh, ya rala bosyana, ya rala bara la 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 bara. Syakara la bara la bara la bara la bara la bo. Oh, ini adalah nara la bo shana. Ini syana la bo. Oh, ya rala barala barala. Mari angkat kedua tangan kita saudara, sembah Tuhan Yesus. Huriarala barala bo, syarala barala 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 ba. Huriarala batakarala bo, syanarala barala 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 ba. Kau hadir di sini Tuhan. Kau curahkan Roh-Mu. Kau urapi kami. Kau lawat kami. Syararalabo. Inaralabasiralamo. Syanaralaba. Hadirat-Mu, urapan-Mu, Tuhan. Syaralaba yaralaba yaralamu, ralaba 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 ralaba. Syaralaba ralaba 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 ralaba. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di sini Roh Kudus. Syaralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Syakaralaba ralaba 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 ralaba. Kau ada di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Engkau dicurahkan dengan dahsyat di tempat ini, ya Roh Kudus. Melawat kami, mengurapi kami dengan urapan yang baru. Mengalirlah di tempat ini, ya Roh Kudus. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami, ya Roh Kudus. Mengalirlah
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkanku, pulih. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama saudara. Mengalir kuasa Roh, buka hatimu saudara. Mengalirlah di tempat ini. Pulihkan kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah ya Roh Kudus di tempat ini. Oh Roh, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini. Mari biar musik menyembah semuanya. Ya ralalabo, syanalabalabo. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, 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 ralaba. Syakaralaba, ralaba, 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 ralaba. Jemaat Tuhan sendiri katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulih. Jemaat Tuhan sendiri sekali lagi, mengalirlah. Pulihkan, sembuhkanku, sembuhkan, bebaskan aku, bebaskan
bebaskanku. Kita berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Tepuk tangan yang terbaik buat Roh Kudus. Dia dicurahkan di tempat ini. Dia mengalir di tempat ini. Sonokan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah selama Dia ajaib saudara. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan haleluya. 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 Lebih lagi katakan ku sembah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Ku sembah. Amin. Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau hebat bekerja ya Roh Kudus. Ku mengangkat. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau hadir di tengah kami, Kau nyatakan kuasa-Mu. Terangkatlah wajah kami Tuhan, menatap memandang-Mu ya Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Katakan wuh. Sebelum kita memuji Tuhan, menari buat Tuhan, boleh lihat kiri kanan saudara. Bilang engkau luar biasa hari ini. Kau yang datang dengan keluarga boleh berpelukan saudara. Haleluya. Kita hari ini menerima satu kuasa yang tidak terbatas saudara. Yaitu Roh Kudus yang dicurahkan di tempat ini. Minyak yang baru diurapi bagi setiap kita di tempat ini. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on, tepuk tangan saudara. Mari kita terima janji Allah saudara. Woo. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat
Firman Allah telah lihat saudara, kulihat yang melanda. Katakan, ku terima janji, amin, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat yang melanda. Lompat sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, yang bersukacita katakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita semuanya. Cuma Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Sekarang saudara, inilah amin, firman Allah telah digenapi. Lihat saudara, kulihat penuh yang melanda seluruh bumi. Kemana naikkan tanganmu? Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Curahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya. Seberapa saudara pagi hari ini bersukacita karena minyak yang baru dicurahkan? Mari bergandengan tangan saudara bersama-sama. Kita menari buat Tuhan, katakan amin. Yo, Tuhan memberiku Ayo saudara. Kalau belum menari semua nggak selesai lagunya nih. Haleluya. Lagi-lagi bersama-sama. Tuhan memberiku lompat saudara dan sukacita. Amin. Minyak yang baru. Haleluya. Lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru haleluya ku haleluya ku haleluya ku bersorak. Haleluya. Biarlah roh kita menyala karena roh Allah ada di tempat ini. Katakan haleluya. Mari lebih lagi menari buat roh Allah di tempat ini saudara. Yes. Sama-sama katakan, biarlah rohmu dan layani. Gini saudara. Biarlah rohmu, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Katakan tak ada banyak waktu. Bilang tak ada banyak. Iya, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu lana. Tanggalkan dan dosa yang berlari. Panggilan sorgawi. Sama-sama biar lebih lagi. Biarlah rohmu dan layanilah. Biarlah rohmu. Sambil lihat kiri kananmu, dicolek
saudara bilang tak ada banyak waktu. Tak ada banyak. Nah, giatlah. Jangan malas saudara. Ada ladang yang sudah menguning. Amin. Tanggalkan dan dosa yang lari yuk. Panggilan sorgawi. Semuanya ciseng. Biarlah. Lihat kiri kananmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi-lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Oh. Mari kita terima dan katakan, biarlah rohmu menyala. Amin. Amin, amin. Menyala-nyala. Sekali lagi boleh sambil lompat. Biarlah. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku menyala-nyala. Yang terakhir, buat kiri kananmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Layani Tuhan. Berikan tepuk tangan di atas kepalamu tinggi-tinggi. Sorakan. Haleluya. Kami menyala-nyala karena roh Allah di tengah kami. Minyak yang baru dicurahkan bagi kami. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita memberikan persembahan kita saudaraku. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap memberi karena kami tahu Tuhan telah memberikan setiap kami yang terbaik. Biarlah persembahan adalah persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan buat Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini Tuhan. Dan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudaraku. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dia jamah, oh dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Jemaat Tuhan sendiri katakan dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Haleluya. Barala 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 barala. Buya takarala bayara la bayara la bashandara la bayara. Haleluya. Syarala bayara la muya bayara la bayara syarala bayara. Terpuji namamu ya Aba. Bapa yang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang baik. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat berkat kasih dan rahmat-Mu. Anugerah-Mu limpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, maka segala sesuatu boleh terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan berkat-berkat dicurahkan ya Tuhan. Mari Bapak urapi kami semua, berikan hikmat pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan, semuanya berasal dari kepadamu ya Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang layak dipuji, layak ditinggikan, segala kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, salam saudara. Gimana kabarnya? Sama Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Jangan di luar biasa ya, tapi luar biasa. Haleluya. Ya saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, hari Pentakosta adalah hari terakhir di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Sebagaimana 2000 tahun yang lalu juga terjadi atas murid-muridnya, dan semua murid-muridnya dilawat Tuhan dan kuasa Tuhan dicurahkan. Ya, saudara, saat ini juga sama, Roh Kudus juga dicurahkan. Kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dan sesungguhnya itulah yang harusnya terjadi, tapi faktanya ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak begitu antusias lagi, yang tidak haus lagi akan pencurahan Roh Kudus. Tidak haus lagi untuk minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Bahkan banyak gereja-gereja juga yang tidak mengajarkan tentang Roh Kudus. Karena bagi mereka adalah tabu. Mereka nggak percaya. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua hal. Kenapa orang tidak antusias lagi? Tidak haus akan Roh Kudus. Pertama, karena mereka ketidaktahuan mereka. Mereka pikir apa sih Roh Kudus gitu kan? Itu kan hal goib gitu kan. Apa sih Roh Kudus?
Mereka nggak ngerti siapa Roh Kudus itu. Bahkan mereka juga tidak pernah mengajarkan tentang Roh Kudus. Dan yang kedua, kenapa orang tidak antusias lagi, tidak haus lagi akan Roh Kudus? Karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak pernah mengalami mujizat dalam kehidupannya. Dan mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus, amin. Ya, saya memang pernah mengalami mujizat, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, mujizat apapun. Gak ada. Haleluya, ada 1-2 orang ya. Puji Tuhan. Nah ini membuat orang tidak antusias lagi kepada Roh Kudus. Orang tidak haus lagi untuk Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Itu kan hal goib gitu kan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan keadaan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kita meminta sungguh-sungguh. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, saya akan bacakan ayat 11, nanti saudara sama-sama ayat 12 dan 13 saya kembali akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Ayat 12-nya sama-sama 2, 3. Ayat 13-nya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita haus, kita antusias kepada Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Amin. Bagaimana 2000 tahun yang lalu, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus begitu antusias, mereka di loteng, mereka meminta diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan Tuhan berikan Roh Kudus itu. Katakan firman Tuhan, itu seperti tiupan angin. Amin. Seperti angin puyuh. Bahkan, dan firman Tuhan juga mengatakan lidah mereka seperti api. Roh Kudus melawat mereka. Dan mereka semua mempunyai kuasa karena Roh Kudus itu. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus sadar keterbatasannya sebagai manusia. Ya. Waktu itu kalau Tuhan Yesus ada di Israel, Tuhan Yesus nggak ada di Ciseeng. Betul ya? Nggak ada, karena dia terbatas sebagai manusia. Makanya Tuhan Yesus nggak mungkin bisa menjangkau seluruh manusia yang ada dalam dunia ini. Allah mempunyai job desk-nya masing-masing. Tuhan Yesus ada di Israel. Tapi tidak ada di mana-mana. Makanya Tuhan Yesus katakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, maka aku akan mencurahkan Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus nggak terbatas. Amin. Coba kita lihat coba. Yohanes pasal 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan apa? Tidak terbatas. Roh Kudus ada di Israel. Roh Kudus dengan waktu yang sama, jam yang sama, detik yang sama, ada juga di Ciseeng. Ada juga di Jakarta, ada juga di Cikampek, ada juga di Bandung. Amin. Detik yang sama, jam yang sama, Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Karena tidak terbatas.
Makanya Tuhan Yesus katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena aku akan mengutus Roh Kudus. Itu job desk Roh Kudus. Makanya amanat agung bisa terselesaikan ke seluruh muka bumi. Amin. Roh Kudus tugasnya itu. Ya, dia tidak terbatas. Dia bisa menguasai seluruh alam semesta. Saudaraku yang kasih Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pergi ke surga dan mengutus Roh Kudusnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat apa sih hebatnya Roh Kudus? Kenapa sampai Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus? Bukan hanya Roh Kudus tidak terbatas. Kita mau melihat betapa hebatnya Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus belum dibaptis, Tuhan Yesus belum dipenuhi Roh Kudus. Betul ya? Ketika Tuhan Yesus dibaptis kan ada burung merpati, Roh Kudus yang menyerupai burung merpati hinggap di pundaknya Tuhan Yesus. Dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, semenjak itu Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Saudara pernah baca? Enggak ada. Amin. Tapi setelah Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, mujizat yang pertama, pernikahan di Kana, air menjadi anggur. Amin. Terus mujizat tidak pernah berhenti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Itu perbuatan siapa? Roh Kudus. Amin. Ya. Karena Tuhan Yesus sadar sebagai manusianya, Tuhan Yesus tidak bisa berbuat banyak. Tapi Roh Kudus bisa melakukan segala sesuatunya. Lalu kita juga melihat Petrus. Ya. Siapa Petrus? Petrus ya memang murid Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat pengajaran Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang mati dibangkitkan. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Itu Petrus melihat, bahkan Petrus sendiri mengalami apa yang namanya berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus pun bisa berjalan di atas air. Amin. Habis sementara murid-muridnya gak ada. Tapi sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Amin. 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Bukan memberani. Petrus pecundang. Petrus penakut. Tapi ketika Petrus hari Pentakosta itu, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Darinya penakut, pecundang, dia jadi pemberani memberitakan Injil. Bahkan dia sampai berkata, aku enggak layak disalib berdiri seperti Tuhan Yesus. Aku layaknya mati disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Saking dia merasa penyesalannya karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saking beraninya dia ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani mati. Dan memang dia mati sebagai martir. Amin. Sekali dia berkhotbah, berapa jiwa? 3.000 jiwa bertobat terima Tuhan Yesus. 3.000 jiwa dibaptis. Kenapa? Kuasa Roh Kudus memberikan keberanian itu. Bahkan Petrus katakan firman Tuhan. Semua orang-orang yang sakit itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Yang lumpuh, yang buta, yang kanker, yang apalagi, yang kutil, kurap, apalagi. Ditaruh di pinggir jalan semua. Firman Tuhan katakan ketika mereka, Rasul Petrus itu lewat, mereka kena bayang-bayang Petrus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan semuanya enggak ada yang tidak disembuhkan. Amin. Semuanya sembuh. Dan itu belum pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betul ya? Tuhan Yesus belum pernah melakukan itu. Tapi Petrus bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Tuhan Yesus kalau ngomong gak pernah PHP. Tuhan Yesus kalau ngomong itu pasti jadi kenyataan. Buktinya apa? Tuhan Yesus belum pernah menyembuhkan dengan bayang-bayang, tapi Petrus bisa melakukannya. Amin. Dia menerima kuasa.
Ketika Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupannya, maka kuasa itu akan menyertai dia. Ya. Dan kita juga melihat siapa? Rasul Paulus. Dulunya namanya siapa? Ada yang tahu? Sampe, ya. Saulus, ya. Dulunya namanya Saulus. Dia tuh siapa? Dia memang orang pintar, memang orang hebat. Tapi dia pembunuh. Semua rasul-rasul Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan dikejar sama dia, dibunuhin satu-satu. Termasuk Stefanus. Dirajam sama dia, orang yang paling depan yang merajam Stefanus sampai mati. Sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dilawat Tuhan. Maka hidupnya 180 derajat dia berubah. Makanya dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Dia dedikasikan seluruh hidupnya 100% buat Tuhan. Dan semenjak itu dikatakan firman Tuhan, mujizat demi mujizat pun terjadi. Bahkan firman Tuhan dikatakan dia menjadi rasul terbesar, rasul terhebat. Kenapa? Seorang pembunuh aja bisa Tuhan pakai ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Amin. Apalagi saudara. Saudara pernah membunuh manusia? Ada yang pernah membunuh? Saya membunuh nyamuk banyak ya. Kalau membunuh manusia. Saudara, tapi Rasul Paulus saja seorang pembunuh bisa dipakai Tuhan ketika dia penuh Roh Kudus. Amin. Yuk kita lihat coba ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 dan 16. Sorry. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang biasa-biasa saja. Salah ya, tapi apa? Yang luar biasa. Ayat 12-nya sama-sama baca. 2, 3. Jelas? Amin. Ini sapu tangan bekas Rasul Paulus. Ya maaf bicara bekas ingus lah, bekas keringet lah, buat apa. Dia nggak pakai lagi, dia buang. Orang berebut. Ini bekas sapu tangannya, bekas Rasul Paulus yang sudah dibuang. Firman Tuhan katakan apa? Ditumpangkan kepada orang-orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Amin. Itu saking saktinya Roh Kudus. Sapu tangan bekas hamba yang diurapi Roh Kudus aja itu masih punya kuasa. Amin. Apalagi perkataan tumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan yang penuh oleh Roh Kudus. Itu powerful. Amin. Ya. Kuasa Roh Kudus begitu dahsyat. Ya saudara, dan hari ini hari ke-10. Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya semua. Ya. Lalu kita melihat apa dampaknya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Tadi di Voice of Pentecost sudah dijelaskan ya. Tapi saya juga akan jelaskan lebih rinci lagi. Apa sih dampaknya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, mereka akan hidup di dalam kasih yang mula-mula. Yuk kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian ya. Nanti saudara ayat 3. Begitu sampai ayat yang kelima kita bergantian. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa mereka telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, sama-sama 2, 3. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5-nya sama-sama, 2, 3. Ini orang-orang ini hebat banget gitu kan.
Dia setia, rajinnya kayak gimana Tuhan itu tahu. Mereka rajin, tekun beribadah, tekun pelayanan. Bahkan dia bisa membedakan mana rasul yang asli, mana rasul yang palsu. Dia bisa membedakan roh-roh gitu kan. Hebat enggak? Hebat. Saudara apa standar ini? Saudara sudah mencapai standar ini bisa membedakan roh. Rajin pelayanan, tekun pelayanan. Tapi Tuhan kata, kenapa? Aku mencela kamu. Karena kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kembalilah, bertobatlah. Kalau engkau tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki dianku daripadamu. Saudara tahu apa kaki dian? Itu lambang kehadiran Allah. Amin. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah berserta kita, Immanuel. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau tidak Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi bulan-bulannya iblis. Percaya sama saya. Iblis ada di alam supranatural. Kita di alam natural. Ya, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat iblis. Saya kasih contoh. Ini yang paling tinggi apa? Jari tengah ya. Jari tengah itu Tuhan, Allah. Yang kedua, jari manis. Ini iblis. Tapi iblis melawan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Karena dia lebih tinggi. Amin. Yang lebih rendah siapa? Manusia. Manusia lawan iblis sampai kapanpun tidak akan menang. Kita akan menjadi bulan-bulanannya. Tapi ketika Allah Immanuel bersatu dengan kita, iblis bisa melawan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan gak ada. Kita akan keluar menjadi pemenangnya. Amin. Nah itu kalau Allah mengambil kaki diannya, kalau kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, Allah meninggalkan kehidupan kita, Allah gak menyertai kita lagi. Habis kita menjadi bulan-bulannya iblis. Kita gak punya kuasa apa-apa. Amin. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup di dalam kasih yang semula. Saya percaya kita semua punya kasih mula-mula. Coba saudara ingat-ingat, ketika kita dibaptis, terima Tuhan Yesus, roh kita menyala-nyala. Amin. Semangat menjadi orang Kristen. Ibadah, semua ibadah kita masukin. Walaupun cowok ibadah YBI aja masuk gitu kan. Haleluya. Walaupun masih muda, ibadah lansia aja masuk. Saking rajinnya. Itu kasih mula-mula. Saya mau cerita. Dulu kasih mula-mula saya. Saya nggak tahu. Tiap hari saya pengen ada di gereja. Tiap hari. Padahal saya juga nggak tahu apa yang mau saya lakukan. Saya nggak tahu. Di gereja juga nggak ada ibadah. Nggak ada ibadah. Tapi nggak tahu. Saya ingin selalu ada di rumah Tuhan setiap hari. Nggak tahu. Kayaknya kalau ada di gereja tuh ya, walaupun kosong melompong gak ada apa-apa, saya paling nyapu-nyapu, bersih-bersih gitu. Nggak disuruh sama gembala, enggak. Saya nyapu-nyapu, bersih-bersih, ngepel. Kursinya dulu dari kayu yang gede, yang kapasitas 6 orang, itu kayu jati, beratnya bisa 100 kilo. Saya juga gak bisa ngangkat, cuma geser-geser doang. Tapi itu saya lakukan. Kayaknya adem ada di gereja itu. Kalau Raja Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu Raja Daud. Beda dengan saya. Saya bilang apa? Lebih baik setiap hari ada di rumah-Mu daripada keluyuran di tempat lain. Saya lebih baik setiap hari, bukan satu hari lagi, setiap hari. Itu kasih mula-mula yang saya alami. Amin. Nah sekarang coba saudara, ingat-ingat, introspeksi. Apa kasih mula-mula saudara? Kalau saudara sudah tidak seperti itu lagi, Tuhan mencela engkau. Aku akan mengambil kaki dianku daripadamu. Hati-hati. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus, ini saatnya. Hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua. Amin. Supaya kita hidup di dalam kasih yang semula.
rajin beribadah. Nah, orang-orang yang hidup dalam kasih mula-mula, mereka beribadah bukan suatu kewajiban, tapi mereka beribadah karena mereka mengasihi Tuhan. Orang yang penuh kasih mula-mula. Amin. Mereka yang hidupnya dalam kasih mula-mula, mereka akan membaca firman Tuhan bukan suatu keharusan, tapi menjadi suatu kesukaan. Saya memang baca firman Tuhan tiap hari. Astagfirullahaladzim, kan seberapa orang gitu ya. Saudara, lain ceritanya kalau saudara hari ini dipenuhi Roh Kudus. Saudara akan baca firman Tuhan itu bukan suatu keharusan, kewajiban, tapi menjadi suatu kesukaan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka membaca firman Tuhan bukan suatu keharusan, tapi kesukaan. Amin. Orang yang dipenuhi, orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berdoa bukan sekedar rutinitas, tapi berdoa. Mereka sadar, mereka mempunyai hubungan antara Bapa dan anak. Amin. Hubungan antara Bapa dan anak. Mereka kalau tidak berhubungan dengan Bapa, kayaknya gimana? Ya, orang yang memiliki kasih mula-mula, mereka memberi persembahan. Itu bukan suatu keharusan, tapi mereka sadar Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita sebelum kita memberi. Amin. Kesadaran itu muncul ketika kita memiliki kasih yang mula-mula. Yang orang memiliki kasih mula-mula, mereka akan melayani. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat rohaninya lebih tinggi, bukan. Mereka melayani karena mereka sadar Tuhan Yesus lebih dahulu datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Amin. Kalau Tuhan Yesus melayani, siapa kita? Kalau kita nggak mau melayani, ya siapa kita? Itu orang yang hidup dalam kasih yang mula-mula. Semuanya itu akan mengalami. Ya, saudara boleh introspeksi. Apa kasih mula-mula engkau dulu? Kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Dipenuhi Roh Kudus. Maka engkau akan hidup di dalam kasih yang mula-mula. Yang kedua, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sama-sama baca 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus dari surga ke dalam dunia perlu saudara ketahui. Bukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan dia mengorbankan tubuh jiwa raganya mati di kayu salib. Bukan itu saja. Kalau cuma itu saja, Tuhan Yesus nggak perlu hidup sampai umur 33 tahun, nggak perlu. Ya. Tapi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia juga sebagai manusia prototype. You know prototype? Manusia contoh, manusia surgawi. Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, memberikan contoh kepada saudara. Makanya ada muncul ayat ini. Kalau saudara percaya, saudara ada di dalam dia, saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Wajib sifatnya, nggak boleh enggak, wajib. Karena kalau saudara mau menjadi warga kerajaan Allah, hidupnya harus seperti Kristus. Amin. Makanya tujuan akhir kita bukan masuk dalam kerajaan sorga. Jujur, sebenarnya tujuan akhir kita menjadi serupa dengan gambarannya. Itu tujuan akhir kita. Amin. Ketika kita cuma menjadi serupa dengan gambaran, dimanapun kita berada, itu sama seperti di surga. Amin. Serupa dengan gambaran menjadi seperti Kristus. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita ketika dia hidup dalam dunia. Dalam hal apa saja kita harus hidup sama seperti Kristus. Yang pertama, kita harus hidup seperti Kristus dalam pikiran kita. Kenapa? Manusia kecenderungannya pikirannya berbuat jahat. Tapi Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, pakai pikiran Kristus. Ya. Karena medan peperangan kita yang utama adalah pikiran kita.
Iblis selalu menyerang pikiran kita sebelum ke body kita, ke jasad kita. Sebelum iblis menyerang jasad kita, iblis selalu menyerang pikiran kita. Nah, itu yang terjadi di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ayat 23-nya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kan yang dimarahi Petrus, kenapa yang diusir iblis? Karena Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu pikiran Petrus sudah dirasuk oleh kuasa kegelapan. Maka yang diusir iblisnya, bukan Petrusnya. Nah, itu medan peperangan kita ada di pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus katakan kita harus mempunyai pikiran sama seperti pikiran Kristus. Yang kedua, dalam hal apa kita mesti sama melakukan seperti Kristus? Wajibnya. Yang kedua, perkataan kita. Nah, perkataan kita harus seperti Kristus. Saudara pernah baca firman Tuhan? Pernahkah saudara melihat di sana Tuhan Yesus ngebohong? Pernahkah saudara melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus ngegosip? Apa menjelek-jelekan orang lain? Apa memfitnah orang lain? Ada saudara? Pernah? Enggak ada. Atau Tuhan Yesus panggil sama si Petrus. Pet, kesini Pet. Kamu jangan bergaul sama si Yudas ya. Itu si Yudas orangnya licik, orangnya jahat. Kan Tuhan Yesus tahu Yudas itu orangnya licik, jahat gitu kan. Dia pencuri juga. Tapi Tuhan Yesus gak pernah ngomong-ngomong sama Petrus, sama yang lainnya gak pernah ngomong. Karena Tuhan Yesus, itu perkataan Tuhan Yesus gak pernah menjelekkan orang lain. Nah, apa sih? Coba kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 68. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu sumber kehidupan. Amin. Nah, kita juga harus mempunyai perkataan seperti Yesus. Jangan suka ngegosip, jangan suka memfitnah, ngejelek-jelekin orang lain. Itu baru beli mobil tuh. Pak Okan, paling boleh nganjuk ya. Ya biar aja nganjuk juga urusan orang lain gitu kan. Ya. Baru beli TV gede itu baru. Paling juga hasil korupsi. Nggak perlu. Amin. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Amin. Membangun, mensupport, menghibur. Ya, kalau saudara membesuk orang yang sakit. Udah tahu memang sakitnya parah, nggak akan bisa tertolong. Saudara nggak perlu terang-terangan juga ngomong. Kemarin juga saudara saya yang sakit gini mati itu kan. Nggak perlu juga ngomong gitu kan. Kasih support sama dia. Bilang Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Amin. Mujizatnya dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Nggak pernah berubah. Itu yang harus kita lakukan. Doakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Amin. Perkataan kita harus seperti perkataan Yesus. Menghibur, mensupport, membangun. Ya, memberikan penghiburan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan seperti Kristus? Perbuatan kita harus seperti Kristus. Dan kita lihat semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidup dalam dunia. Semuanya untuk kepentingan orang banyak. Dia nggak pernah melakukan itu untuk kepentingan dia sendiri. Tapi semua yang Tuhan Yesus lakukan untuk kepentingan orang banyak. Memberi makan 5.000 orang. Itu buat kepentingan orang banyak. Menyembuhkan yang sakit. Yang lumpuh, yang buta. Yang apalagi pendarahan. Semuanya untuk kepentingan mereka. Mengajar mereka supaya mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya mereka masuk surga. Semuanya untuk kepentingan mereka semua. Yang masuk surga juga mereka. Tuhan Yesus udah jelas dia manusia surgawi. Amin. Dan itu perbuatan kita. Harus seperti Tuhan Yesus. Banyak mementingkan orang banyak. Coba kita lihat. Selama kita menjadi orang Kristen. Berapa banyak kita mementingkan orang banyak. Apakah selalu doanya aja, Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku, berkati istriku, berkati anak-anakku. Semuanya aku. Pernahkah kita berdoa syafaat?
untuk kepentingan orang banyak. Kapan terakhir saudara berdoa untuk bangsa dan negara? Supaya Indonesia dipulihkan. Kapan? Lakukan seperti Tuhan Yesus. Amin. Perbuatan kita harus untuk kepentingan orang banyak. Karena Tuhan Yesus melakukan itu. Ya, pikiran kita, perkataan kita seperti Kristus. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan memiliki kuasa. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa. Di dalam ayat yang lain, ya, dikatakan kuasa itu yang menyertai, yaitu apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mengalami maut. Kuasa itu akan menyertai kita. Amin. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa itu. Karena kita menjadi saksi Yesus. Kalau kita nggak mempunyai kuasa, apa yang mau kita saksikan? Apa yang mau kita saksikan? Nggak ada. Paling saudara saksikan kata orang lain. Kata pendeta itu disembuhkan. Pendeta itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kata mereka, kalau kata orang itu nggak ada bedanya, kita cuma orang buta. Orang buta kalau nyanyi gimana? Burung nuri katanya terbang tinggi. Katanya dia juga nggak tahu burung nuri bentuknya kayak apa, segede gini nggak tahu. Katanya. Nah kita juga sama menjadi orang Kristen, katanya karena kita nggak pernah mengalami kuasa dan kita nggak punya kuasa. Amin. Hari ini pencurahan Roh Kudus terjadi ketika saudara memiliki kehausan, antusias dengan Roh Kudus, saudara akan dilawat Tuhan. Saudara akan menerima kuasa. Amin. Saudara akan menjadi pemberani memberitakan Injil. Saya percaya ini kota Ciseng ini nggak akan sama lagi. Ketika saudara menjadi pemberani memberitakan Injil, ini akan penuh sesak. Ya, bahkan akan dibuka lagi lebih banyak lagi cabang-cabang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.